Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Reki Nihong. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbawa minasang. Kali ini saya akan membuat video tentang program pemagangan Jepang kembali. Dan di video kali ini saya akan memberi tip kepada teman-teman tentang interview dan wawancara agar teman-teman bisa lolos di interview ataupun wawancara di program pemagangan ke Jepang jalur IM Jepang atau negeri. Dan ini pengalaman saya juga. Saya akan membagi pengalaman saya pada saat saya interview dan wawancara dengan pihak IM Jepang. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman bantu dulu video ini, like video ini. Kalau sudah, teman-teman bantu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi di setiap video baru saya akan langsung teman-teman mendapatkan notifikasi setiap video saya upload. Oke teman-teman, kalau sudah, kita lanjut saja dengan videonya. Oke, kalau belum teman-teman subscribe dulu. Oke, langsung saja. Bang. Oke teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman interview dengan atau wawancara dengan pihak IM Jepang ataupun penyelenggara program pemagangan ke Jepang ini, teman-teman yang pertama yang harus teman perhatikan, teman-teman harus menguasai materi wawancara yang teman-teman dapatkan atau diberikan oleh pihak LPK ataupun yayasan tempat teman-teman belajar pra-seleksi program pemagangan ke Jepang. Materi wawancara itu terdiri dari 18 poin. Dari 18 poin itu teman-teman harus memahaminya dan teman-teman harus hafal. Di 18 poin tersebut, yang paling umum ditanyakan atau yang paling banyak ditanyakan oleh pihak IM Jepang ataupun penyelenggara program pemagangan Jepang itu adalah ada 4 poin. Yang pertama, teman-teman harus paham atau teman-teman mengetahui apa sih yang dimaksud dengan program pemagangan ke Jepang. Dan yang kedua, teman-teman harus tahu apa sih IM Jepang itu. Dan yang ketiga, teman-teman harus tahu juga tujuan teman-teman ke Jepang. Masa teman-teman tidak tahu tujuan teman-teman ke Jepang? Itu kan mustahil. Oke, yang keempat, teman-teman harus tahu juga apa sih yang akan teman-teman lakukan pada saat teman-teman sepulangnya dari Jepang. Yang apa yang teman-teman akan buat di negara teman-teman untuk memajukan dan untuk menyalurkan ilmu yang teman-teman dapatkan pada saat teman-teman magang di Jepang. Bukan berarti yang poin selebihnya itu tidak akan ditanyakan, tetap ditanyakan, tapi 4 poin tersebut yang paling umum ditanyakan, yang paling banyak keluar gitu. Oke teman-teman, semoga teman-teman sampai sini paham. Yang itu yang harus teman-teman pahami pada saat interview program pemagangan Jepang. Oke, yang berikutnya, yang kedua, teman-teman harus menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada teman-teman dengan suara yang jelas, lantang, tepat, dan padat. Itu yang kedua. Teman-teman harus menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada teman-teman harus menjawab dengan singkat, padat, tepat, dan jelas. Jangan teman-teman jawabnya itu kumur-kumur ataupun tidak jelas. Jadi orang Jepang itu tidak mengerti dan tidak paham apa yang teman bicarakan gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga, teman-teman harus menceritakan diri teman sendiri secara lengkap dan detail. Maksudnya diri teman sendiri itu tentang keluarga teman-teman, nama kedua orang tua teman-teman, usia kedua orang tua teman-teman, pekerjaan kedua orang teman-teman, dan hasil ataupun gaji per bulannya kedua orang teman-teman gitu. Teman-teman anak keberapa gitu, itu harus teman-teman pahami dan teman-teman jelaskan dari keluarga teman-teman sendiri. Masa sih teman-teman tidak tahu usia kedua orang tua teman-teman, pekerjaan kedua orang teman-teman, terus gaji per bulannya kedua orang teman, masa tidak tahu?
walaupun teman-teman tidak tahu, nantinya teman-teman harus mencari tahu atau tanyakan kepada kedua orang teman-teman gitu. Soalnya kalau teman-teman ditanya tentang keluarga nih, yang saya alami, dan teman-teman ditanya tentang keluarga dan teman-teman tidak bisa menjawabnya, salah satu misalnya usia orang tua tidak tahu, pekerjaan orang tua tidak tahu, itu orang Jepang ataupun yang menyalakan program Jepang ini itu akan bertanya-tanya gitu, masa sih nama orang tua sendiri tidak tahu, usia orang tua tidak tahu, dan penghasilan orang tua tidak tahu, atau pekerjaan orang tua tidak tahu. Itu akan membuat orang Jepang itu bertanya-tanya gitu. Mungkin itu yang harus teman perhatikan, karena keluarga itu sangat penting. Karena siapa sih yang akan bertanggung jawab pada saat teman-teman magang di Jepang nantinya? Kalau teman-teman misalnya mempunyai masalah yang tidak kita inginkan, mana tahu itu kan, mudah-mudahan tidak. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah paham sampai di sini gitu. Yang keempat, teman-teman harus mengetahui wawasan tentang kerjasama antara Jepang dan Indonesia selain program pemagangan ke Jepang ini. Ya, banyak sih tentang kerjasama antara negara Indonesia dan Jepang selain program pemagangan ke Jepang ini. Dan juga teman-teman harus mengetahui nama gubernur teman-teman masing-masing di provinsi teman masing-masing, terus nama kepala dinas Disnaker Restoran provinsi teman masing-masing, nama bupati, terus pokoknya kepala dinas di provinsi teman masing-masing itu harus teman-teman mengetahui. Terus nama menteri ketenagakerjaan luar negeri teman-teman harus tahu persis itu siapa saja itu namanya. Dan juga teman-teman juga harus tahu teman-teman itu belajarnya di LPK mana sebelum perekrutan atau mengikuti program mengajar Jepang. Teman-teman itu sebelumnya belajar di LPK mana dan siapa pengajar atau pemimpin LPK tersebut gitu, dan berapa jam belajarnya per hari. Itu teman-teman harus tahu gitu, biar nanti ditanya teman-teman tahu gitu. Itu dia menanyakan tentang teman-teman sebelumnya belajar di LPK mana dan siapa pemimpin, itu banyak ditanyakan seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu, jangan teman-teman tidak tahu gitu, karena pihak yang Jepang harus mengetahui juga siapa sih pengajar teman, dan teman-teman itu belajar di LPK mana gitu. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya beri tip pada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan berguna bagi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman searching di internet tentang program pemagangan Jepang. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan tentang program pemagangan Jepang, teman-teman bisa follow IG saya Reiki CMC, dan teman-teman juga bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Insyaallah akan saya jawab semuanya apa yang teman-teman tanyakan mengenai program pemagang ke Jepang. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang lagi dengan cara teman-teman share, komen, dan teman-teman subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja. Semoga teman-teman puas dengan jawaban saya. Kalau teman-teman belum puas dengan jawab saya, teman-teman tinggal follow Instagram saya RekiCMC, dan teman-teman tinggalkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye, sayonara.